Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya efek dari pembagian pasir Kertawibawa itu akan juga berpengaruh terhadap Banyumas ya, terutama Banyumas sebagai eh, tempat di mana atau bernaungnya ya pejabat-pejabat di Pasir Astana dan Pasir Kertawibawa. Jadi rupa-rupanya memang di Banyumas terjadi suatu hal yang dicurigai oleh raja. Jadi ada kaitannya tokoh Natawijaya yang kedua yang dipecat, dan kemudian juga dipecatnya beberapa pejabat yang berada di Kabupaten Banyumas, yang kemudian puncaknya terjadi pada tahun 1816 Masehi. Jadi pemecatan pejabat-pejabat di Banyumas itu silih berganti ya, jadi katakanlah saling terkait ya, terutama orang-orang yang dianggap mempunyai sekutu dengan Bupati Banyumas, yaitu Yudanegara kelima. Bahkan sebelum Yudanegara V dipecat dari jabatannya, adik-adik Yudanegara V juga mengalami pemecatan. Ya, jadi rupa-rupanya dipecat Bupati Banyumas Yudanegara beserta adik-adiknya. Nah, peristiwa pemecatan itu ditandai oleh Babat Pasir dengan sengkalan yang berbunyi mantri papat resi nabi. Jadi mantri itu 3, papat itu 4, resi itu 7, nabi itu 1. Jadi tahun 1743 Anno Javanicus. Nah, pemecatan itu kemudian juga diteruskan dengan pembagian Banyumas. Jadi Banyumas pun kemudian mengalami politik belah bambu yang dilakukan oleh Raja Kasunanan Surakarta. Nah, sehingga kemudian di Banyumas terdapat 2 pejabat, Wedana Bupati Kasepuan dan Wedana Bupati Kanoman. Nah, pemecatan ini kemudian diikuti oleh pengangkatan Wedana Bupati. Jadi Wedana Bupati Kasepuan Banyumas itu dijabat oleh Cakrawedana yang merupakan pejabat yang juga sebenarnya disebut kasepuan dari Pasir Kertawibawa, yang kemudian berkedudukan di Purwakerta sehingga disebut Ngabei Purwakerta. Nah, kemudian pejabat Banyumas, Wedana Bupati Kanoman Banyumas yang dijabat oleh Ngabei Mertadirja I, yang juga disebut sebagai Pasir Kertawibawa Kanoman, ini menjadi pejabat Wedana Bupati Banyumas Kanoman. Nah, dengan demikian maka 2 pejabat dari utara ini berpindah ke Banyumas, dan kemudian karena pejabatnya berpindah, maka kemudian masing-masing pejabat digantikan oleh anaknya masing-masing. Nah, inilah yang merupakan pemecatan Yudanegara V. Jadi Yudanegara V dituduh akan melakukan pemberontakan, bahkan dianggap akan mendirikan keraton sendiri atau kasultanan sendiri di wilayah Jawa antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Jadi karena
hal itu merupakan bahaya yang laten ya bagi Kasunanan, maka kemudian Yudanegara, Tumenggung Yudanegara V ini dipecat seakar-akarnya, atau katakanlah termasuk adik-adiknya semua dipecat, digantikan dengan pejabat yang baru. Tentu saja ini termasuk pemecatan yang radikal ya, bahkan orang-orang yang dianggap merupakan sekutunya juga dipecat lebih dahulu. Nah, oleh karena itu, maka pembagian Banyumas Kasepuhan dan Kanoman ini merupakan politik belah bambu yang diterapkan oleh Kasunanan Surakarta terhadap Banyumas karena memang ada bahaya yang mengancam, yaitu bupatinya dan juga anak buahnya memiliki rencana terutama untuk memisahkan diri atau melakukan gerakan separatisme terhadap keraton. Dan hal itu rupanya telah mengubah sejarah karena keturunan Yudanegara V ini tidak ada yang menggantikan kedudukannya, sehingga kemudian mereka akan menjadi orang-orang kecil ya. Jadi mereka sama sekali tidak mengganti atau menjabat ya di kemudian hari. Nah, sehingga ada ungkapan bahwa keturunan Yudanegara V ini tidak layak menjadi seorang pejabat karena memang tidak bisa menggantikan nenek moyangnya itu di kemudian hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.